Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban bikum ila hadzal video. Bersama saya Tastabina Putri Ainun Jariah dengan NIM 2121010200037 dari Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Universitas Islam Negeri Kyai Haji Ahmad Siddiq Jember. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Tarjamah Fauriyah Indonesia Arabia dengan dosen pengampu Bapak Dr. Asep Maulana MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan menerjemahkan video dari YouTube berbahasa Indonesia ke dalam bahasa Arab dan memaparkan strategi penerjemahan yang saya gunakan serta menyebutkan kosakata baru yang terdapat dalam video tersebut. Istamti' bil musyahadah. Baiklah, video kali ini saya ambil dari YouTube channel seorang artis Indonesia yaitu Maudy Ayunda dengan judul Pentingnya Pendidikan, Membebaskan Pikiran dan Kreasi Diri. Ahamiyatut ta'limi, tahrirul aqli wa khalqudz dzati. Hi curious people, Maudy Ayunda here. Selamat datang di My Book List, di mana aku sharing 3 insights menarik dari buku yang aku baca. Hari ini kita akan membedah salah satu buku favorit aku, Educated, sebuah memoir yang ditulis oleh Tara Westover, seorang penulis yang berasal dari Idaho, Amerika Serikat. Sebagai teaser, ceritanya itu unik banget. Penulisnya baru pertama kali menginjakan kaki di sebuah kelas di umur 17 tahun karena masa kecilnya dipenuhi dengan limitasi-limitasi ekstrim dari kepercayaan orang tua, komunitasnya yang melarangnya bersekolah. Marhaban ayyuhal ashkhasul fuduliyun, Maudy Ayunda huna. Marhaban bikum fi qaimatil kutubi al-khassah bi. Haitsu usyarikukum salasa afkarin musiratun lil ihtimam minal kitabi allati qara'tuha. Al-yawm sanaqumu bitashrihi ahadi kitabil mufaddalah al-muta'allimun mudzakiratun katabatha Tara Westover katibatun min wilayati Idaho bil wilayah al-muttadi'ah al-amrikiyah ka'i'lani tashwiqi al-qissatu faridatun haqqan. Dakhalatil muallifatu litawi qa'atad dirasati lil marratil ula indama kanat fis sabi'ati ashrah min umriha lianna tufulataha kanat mali'atan bil quyudish syadidati min mu'taqidati walidayha mana'aha mujtama'uha min adh-dhahabi ilal madrasati. Nah, di buku ini penulisnya bercerita tentang perjalanannya membuka pikiran, melihat dunia yang baru, mengejar kebebasan, dan membangun identitas baru sebagai individu. Sampai akhirnya dia kuliah di kampus prestigius, Harvard, Cambridge, dan menjadi penulis bestseller. Now for the insights. Lidha, tahkil muallifatu fi hadzal kitabi an rihlatiha li fathi aqliha wa ru'yati 'alamin jadidin was-sa'i wara al-hurriyati wa bina'i huwiyatin jadidatin kafardin. Hatta nihayah darsat fil jami'at al-marmuqat Harvard, Cambridge wa asbahatil muallifatu al-akthar mabi'atan wal'an lil husuli 'alal basair. Insight pertama, pentingnya rasa ingin tahu. Tara Westover tumbuh di keluarga yang tidak tipikal dan cukup ekstrim dibandingkan rumah tangga biasa. Orang tuanya tidak percaya dengan pendidikan formal, institusi pemerintahan, ataupun dokter. Karena itu, masa kecil Tara dan kakak adiknya sangat tertutup dari kehidupan luar. Al-Basiratul Ula, Ahamiyatul Fuduli. Nasya'at Tara Westover fi usratin lam takun namudhajiyatan wa mutatarrifatan jiddan muqaranatan bil usratil mutawassitati. Lam yu'min walidayha bita'limir rasmiyyi awil muassasatil hukumiyyati awil atiba. Walihadha sababi kanat tufulatu Tara wa ikhwatuha mun'azilatan jiddan anil hayatil kharijiyati. Mereka gak bisa main dengan anak-anak lain,
gak bisa ke dokter kalau terluka atau sakit, dan kehidupan mereka diatur sepenuhnya dengan doktrin dan kepercayaan-kepercayaan keluarganya. Karena ini, penulisnya banyak mengalami physical and mental abuse dan banyak kesulitan-kesulitan ekstrim lainnya yang tidak wajar dialami oleh anak seumurnya. Dengan kehidupan yang serba tertutup, terkontrol ini, kok bisa Tara menemukan jalan keluar, sekolah di kampus ternama di dunia, dan akhirnya menjadi penulis yang sukses. ولا يمكنهم اللعب مع الأطفال الآخرين ولا يمكنهم الذهاب إلى الطبيب إذا كانوا مصابين أو مرضى وتخضع حياتهم بالكامل لعقيدة ومعتقدات أسرهم ولهذا السبب تعرض صاحبة البلاغ الكثير من الإيذاء الجسدي والعقلي والعديد من الصعوبات الشديدة الأخرى التي ليست طبيعة بالنسبة للأطفال في مثل عمرها. مع هذه الحياة المنغلقة والسيطرة عليها، كيف يمكن لتارا أن تجد مخرجا وتذهب إلى المدرسة في حرم جامعي مشهور عالميا وتصبح في النهاية كاتبة ناجحة؟ Yang aku lihat ya, perjalanan Tara dimulai dari rasa ingin tahu yang luar biasa. Sebagai pembaca, aku bisa melihat banget bahwa Tara cukup berbeda dari kecil. Dia selalu percaya bahwa hidup itu lebih dari sekedar yang dia tahu pada saat itu. Kemauan dan keberanian untuk mencari tahu inilah yang akhirnya membawanya untuk keluar dari zona nyaman, menentang lingkungan keluarga yang penuh limitasi, dan membangun kehidupan yang baru, walaupun prosesnya begitu pahit. ما أراه هو أن رحلة تارا بدأت بفضول غير عادي. كقارئة أستطيع أن أرى حقا أن تارا مختلفة تماما عن الطفولة. كانت تعتقد دائما أن هناك في الحياة أكثر مما كانت تعرفه في ذلك الوقت. إن الإرادة والشجاعة لاكتشاف ذلك هي ما دفعها في النهاية إلى الخروج من منطقة الراحة الخاصة به وتحدي بيئة عالية مليئة بالقيود وبناء حياة جديدة ولو أن العملية مريرة للغاية. Insight kedua, suara hati kita patut didengar. Ada satu quote yang keren banget dari bukunya. My life was narrated for me by others. Their voices were forceful, emphatic, absolute. It had never occurred to me that my voice might be as strong as theirs. Artinya, hidupku selama ini dinarasikan orang lain. Suara-suara mereka tegas, lantang, dan absolut. Tidak pernah terpikirkan olehku bahwa suaraku bisa sekuat suara mereka. Masa kecil Tara dipenuhi oleh doktrin dan kontrol yang membuat dia kehilangan dirinya sendiri dan potensi dirinya. Tapi di saat Tara mulai mengejar akses ke dunia luar, dia bertambah wawasan dan terdorong untuk berpikir dengan lebih kritis. Dari proses inilah akhirnya Tara bisa menemukan suaranya sendiri, mengembangkan pemikiran-pemikirannya sendiri yang mandiri, dan akhirnya dia bisa membuat keputusan-keputusan untuk dirinya sendiri. البصيرة الثانية صوتنا الداخلي يستحق أن يسمع. هناك اكتساب رائع حقا من الكتاب. لقد روى لي الآخرين حياتي وكانت أصواتهم قوية ومؤكدة ومطلقة. لم يخطر ببالي أبدا أن صوتي قد يكون قويا مثل أصواتهم. كانت طفولة تارا مليئة بالعقيدة والسيطرة، مما جعلها نفقد نفسها وإمكاناتها. ومع ذلك عندما بدأت تارا في السعي للوصول إلى العالم الخارجي اكتسبت رؤية ثاقبة وتم تشجيعها على التفكير بشكل أكثر نقديا. ومن خلال هذه العملية تمكنت تارا أخيرا من العثور على صوتها الخاص وتطوير أفكارها المستقلة، وأخيرا تمكنت من اتخاذ القرارات بنفسها. Jadi,
Pada saat kita dihadapi dengan opini-opini lantang dari orang-orang sekitar kita, jangan lupa untuk juga mendengarkan suara yang kita miliki. Because we have the freedom to choose which path we want to take. And our life is ours. Tara berhasil mendengar suara hati kecilnya dan membuatnya lebih lantang, sampai akhirnya membawa perubahan yang transformatif bagi hidupnya. Dan ada satu quote lagi yang aku suka banget. Ini bikin aku mikir. How often do we seek validation and approval from others without giving consideration to the idea that we are capable and talented enough to shape our own path? Seberapa sering sih kita mencari validasi dan persetujuan dari orang lain tanpa berpikir bahwa kita juga cukup mampu dan berdaya untuk membentuk jalan kita sendiri? Food for thought. لذلك عندما نواجه آراء عالية من الأشخاص في حولنا لا تنسى أن تستمع أيضا إلى الأصوات التي لدينا لأن لدينا الحرية في اختيار المسار الذي نريد أن نسلكه وحياتنا ملك لنا. تمكنت تارا من سماع صوت قلبها الصغير وجعلته أعلى حتى أحدث تغييرا جذريا في حياتها. وهناك اقتباس آخر أعجبني حقا والذي يجعلني أفكر كم مرة نسعى للحصول على المصادقة والموافقة من الآخرين دون التفكير في أننا قادرون ومتمكنون بما يكفي لتشكيل طريقنا. مجرد التفكير إلى ذلك. Insight ketiga, pendidikan adalah proses kreasi diri. Judul buku ini adalah Educated. Nah, salah satu hal yang aku diingatkan dari buku ini adalah betapa pentingnya pendidikan sebagai sumber dari pencerahan, perubahan, dan kebebasan. Penulisnya selalu bilang, pendidikan itu self-creation, proses kreasi diri, proses pembangunan diri. البصيرة الثالثة التعليم عملية خلق الذات. عنوان هذا الكتاب هو المتعلمون. ومن الأمور التي ذكرتني في هذا الكتاب مدى أهمية التعليم كمصدر للتنوير والتغيير والحرية. تقول المؤلفة دائما أن التعليم هو خلق الذات، عملية خلق الذات وعملية تطوير الذات. Misalnya, dari setiap informasi dan wawasan yang Tara dapatkan pada saat akhirnya sekolah, Tara tuh semakin sadar bahwa ternyata dunia ini tuh nggak hitam dan putih ya, tapi penuh dengan warna yang dinamis. Nah, disitulah dia mulai mempertanyakan semua perspektif-perspektif yang sudah tertanam di masa kecilnya, mengolah ulang semuanya, dan memilih sendiri prinsip ataupun pendirian yang ingin dia aplikasikan di hidupnya. Ia mulai berkreasi dan membangun dirinya yang baru. المثال من كل المعلومات والبصيرة التي اكتسبتها تارا عندما ذهبت أخيرا إلى المدرسة أصبحت تارا تدرك بشكل متزايد أنها اتضحت أن هذا العالم ليس أبيض وأسود ولكنه مليء بالألوان الديناميكية. لذلك هنا بدأت تتساءل عن كل وجهات النظر التي كانت راسخة في طفولتها وتعيد صياغة كل شيء وتختار لنفسها المبادئ أو المواقف التي تريد تطبيقها في حياتها. بدأت في خلق وبناء الذات الجديدة. Nah, bukan itu aja, tapi menurutku cerita ini menunjukkan bahwa memiliki kemandirian dalam berpikir juga menjadi proses pemberdayaan bagi Tara. From education, Tara gains freedom. Freedom to think, freedom to act, freedom to be. And that's why education is so important. حسناً، هذا ليس كل شيء، ولكن أعتقد أن هذه القصة توضح أن الحصول على الاستقلال في التفكير هو أيضا عملية تمكين لتارا. من التعليم حصلت تارا على الحرية، حرية التفكير، حرية التصرف، الحرية في أن تكون أي شيء. ولهذا السبب فإن التعليم مهم جدا.
And now, so what? Sebenarnya ya, buku ini tuh susah banget untuk dibagi ke 3 insights aja. Karena banyak banget kompleksitas di buku ini yang perlu pemaparan lebih detail dan panjang. Jadi aku bener-bener deh rekomen teman-teman untuk baca sendiri bukunya. Karena bukunya penuh imagery, penuh cerita dengan kompleksitas yang keren banget. والآن ماذا في ذلك؟ في الواقع من الصعب حقا تقسيم هذا الكتاب إلى 3 بصائر فقط لأن هناك الكثير من التعقيدات في هذا الكتاب والتي تحتاج إلى شرح أكثر تفصيلا وطولا لذا أوصي أصدقائي حقا بقراءة الكتاب بأنفسهم لأن الكتاب مليء بالتصوير ومليء بالقصص المعقدة التي إنه رائع حقا. Dan gak sepenuhnya bisa diapresiasi kalau gak baca sendiri. Dan aku inget banget waktu aku baca bukunya, aku tuh sampai mikir, ini fiksi atau beneran sih? Karena cukup kaget juga waktu baca ceritanya. Dan aku juga sampai terharu, soalnya terinspirasi banget dengan perjuangan Tara, membuka pikirannya, terus mengembangkan dirinya. Walaupun proses pemberdayaan diri itu ternyata cukup menyakitkan buat dia dan malah menjauhkan dirinya dari keluarganya. ولا يمكنك تقديره بالكامل إذا لم تقرأه بنفسك وأتذكر حقا عندما قرأت الكتاب فكرت هل هذا خيال أم حقيقة؟ لأنني صدمت تماما عندما قرأت القصة وتأثرت أيضا لأنني ألهمتني حقا كفاح تارا بفتح عقلها واستمرار في تطوير نفسها ولو أن عملية التمكين الذاتي كانت مؤلمة جدا بالنسبة لها وفي الواقع أبعدتها عن عائلتها. Okay, thanks for listening, curious people. If you want me to read a book and share with you my favorite insights, kasih book recommendations di komen di bawah. Also, untuk komen yang paling asik, aku akan memberikan buku ini dengan special message dari aku. So, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and turn on notifications. Bye! حسناً، شكراً لاستماعك يا الأشخاص الفضوليون. إذا كنت تريد مني أن أقرأ كتاباً وأشاركك أفكاري المفضلة، فاترك توصية للكتاب في التعليقات أدناه. وأيضاً للحصول على التعليقات المضحكة سأودي هذا الكتاب مع رسالة خاصة مني. لذلك لا تنسى الاشتراك، الحب، التعليق وتشجيع الاختراط. الوداع. طيب, untuk penjelasan yang selanjutnya adalah strategi penerjemahan yang saya gunakan dalam menerjemahkan video bahasa Indonesia tersebut ke dalam bahasa Arab. Untuk strategi yang pertama adalah strategi penambahan atau addition atau az-ziyadah, di mana penerjemah menambahkan kata di dalam bahasa sasaran karena aturan dalam struktur bahasa sasaran. Pada kalimat bahasa sumber, seorang penulis yang berasal dari idaho dalam bahasa sasaran atau bahasa Arab diartikan sebagai katibatun min wilayati idaho. Jadi pada bahasa sumber tidak terdapat kata wilayah, tetapi pada bahasa Arab atau bahasa sasaran ditambahkan kata wilayah tuh. Untuk kalimat yang kedua adalah kemauan dan keberanian untuk mencari tahu inilah yang akhirnya membawanya untuk keluar dari zona nyaman. Dalam bahasa sasaran ditambahkan kata inna di depannya menjadi innal iradata wasyaja'ata liktisyafiha dzalika hiya ma dafa'aha fi nihayati ilal khuruji min mantiqati rohati al khassah bi. Jadi penambahan katanya di sini adalah pada inna dalam bahasa Arab. Kalimat selanjutnya adalah yang perlu pemaparan lebih detail dan panjang dalam bahasa sasaran atau bahasa Arabnya, walati tahtaju ila syarhin aktsara tafsilan wa tulan. Jadi kata ila di sini menjadi kata tambahan dalam bahasa sasaran atau bahasa Arab. Untuk strategi yang kedua adalah
strategi pengurangan atau subtraction atau al-hadfu. Di sini penerjemah mengurangi elemen struktur dalam bahasa sasaran karena adanya aturan dalam struktur bahasa sasaran. Yang pertama, kalimat seorang penulis yang berasal dari idaho ketika diartikan ke dalam bahasa Arab, kata seorang ini dihapus menjadi katibatun min wilayati idaho. Jadi kata seorang ini tidak diartikan ke dalam bahasa Arab atau mengalami pengurangan. Untuk kalimat yang kedua yang mengalami strategi pengurangan adalah tapi penuh dengan warna yang dinamis. Walakinahu maliun bil alwani dinamikiyati. Kata yang tidak diartikan ke dalam bahasa Arab atau mengalami pengurangan. Untuk kalimat yang ketiga adalah kebebasan untuk berpikir dan kebebasan untuk bertindak. Diartikan dalam bahasa Arab atau bahasa sasaran adalah hurriyatut tafkiri wa hurriyatut tasarrufi. Kata untuk di sini tidak diartikan ke dalam bahasa sasaran atau bahasa Arab dan mengalami pengurangan atau al-hadfu. Untuk strategi yang selanjutnya adalah strategi transposisi atau transposition. Penerjemah mengubah struktur asli bahasa sasaran untuk mencapai efek yang sepadan. Jadi penerjemah di sini mengubah posisi struktur bahasa sumber dalam bahasa sasaran tersebut. Pada kalimat bahasa sumber, nah, di buku ini penulisnya bercerita tentang perjalanannya membuka pikiran. Dalam bahasa Arab atau bahasa sasaran diartikan lidza tahkil muallifatu fi hadzal kitabi an rihlatiha li fathi aqliha. Jadi kata bercerita atau tahki di sini berada pada sebelum penulisnya. Jadi tahkil muallifatu, penulisnya bercerita. Itu jika di bahasa Arab kan tahkil mu'alifatu. Jadi kata bercerita ini diposisikan di awal. Untuk kalimat yang kedua adalah Tara Westover tumbuh di keluarga yang tidak tipikal dan cukup ekstrim dibandingkan dengan rumah tangga yang biasa. Dalam bahasa Arab, Nasya'at Tara Westover fi usrotin lam takun namudzajiatan wa mutatorrifatan jiddan muqaranatan bil usrotil mutawassitoti. Jadi di sini kata tumbuh itu diletakkan di awal ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi nasya'at Tara Westover. Begitu. Untuk kalimat yang ketiga adalah orang tuanya tidak percaya dengan pendidikan formal. Dalam bahasa Arab diartikan sebagai lam yu'min walidayha bita'limir rasmi. Jadi tidak percaya ini diletakkan di awal kalimat, diposisikan di awal kalimat. Kalimat yang selanjutnya, di saat Tara mulai mengejar akses ke dunia luar. Aindama bada'at Tara fissa'i lil wusuli ilal alamil khariji. Jadi kata mulai atau bada'at ini diletakkan di awal posisi. Jadi bada'at Tara. Selanjutnya, kalimat yang selanjutnya yang termasuk strategi transposisi adalah penulisnya selalu bilang pendidikan itu self-creation, proses kreasi diri dan proses pembangunan diri. Taqulul mu'allifatu da'iman anna ta'lima huwa khalqudz dzati, amaliyatu khalqidz dzati wa amaliyatu tatwiridz dzati. Jadi, kata bilang jika diartikan ke dalam bahasa Arab atau bahasa sasaran ini terjadinya transposisi atau perubahan posisi di awal kalimat seperti itu. Kemudian untuk kalimat yang terakhir yang mengalami strategi transposisi adalah buku ini tuh susah banget untuk dibagi ke 3 insight saja. Ketika diartikan ke dalam bahasa Arab, kata susah ini ditransposisikan ke awal kalimat menjadi minas so'bi haqqan taksimu hadzal kitabi ila thalathi basairi faqat. Selanjutnya adalah strategi transfer.
Strategi transfer di sini, penerjemah setia untuk menerjemahkan bahasa sumber dan hasil terjemahannya termasuk jenis terjemah harfiah. Jadi terjemahannya itu dari bahasa sumber ke bahasa sasaran tersebut mengalami terjemahan harfiah atau setia tidak mengalami perubahan. Di sini pada kalimat, jadi pada saat kita dihadapi dengan opini-opini lantang dari orang-orang di sekitar kita, jangan lupa untuk juga mendengarkan suara yang kita miliki, karena kita mempunyai kebebasan untuk memilih jalan mana yang mau kita ambil, dan hidup kita adalah milik kita. Yang termasuk strategi transfer di sini pada kalimat, jangan lupa untuk juga mendengarkan suara yang kita miliki, karena dalam bahasa Arab diartikan la tansa antastami'a aidon ilal aswati allati ladaina. Jadi di sini mengalami strategi transfer di mana penerjemah ini menerjemahkan dengan setia atau menerjemahkan secara harfiah. Untuk strategi yang selanjutnya adalah strategi pungutan atau borrowing, di mana penerjemah di sini membawa kata BSU, membawa kata bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran dengan sekedar memungut kata dalam bahasa sumber. Biasanya di sini terjadi pada nama orang atau nama kota, nama daerah, seperti itu. Dengan contoh, yang pertama pada kalimat, Hi curious people, Maudi Ayunda here. Jadi diartikan bahasa Arabnya pun Maudi Ayunda akan tetap diartikan Maudi Ayunda. Marhaban ayyuhal ashkhasul fuduliyun, Maudi Ayunda huna. Gitu. Jadi kata Maudi Ayunda di sini adalah kata strategi pungutan atau borrowing. Untuk kalimat yang kedua adalah Educated, sebuah memoir yang ditulis oleh Tara Westover. Jadi Tara Westover di sini adalah nama penulis dari buku ini. Jadi diartikan dengan menggunakan strategi pungutan ke dalam bahasa Arab, yang dimana diartikannya tetap Tara Westover. Mudzakiratun katabatha Tara Westover. Kemudian pada kalimat yang ketiga adalah seorang penulis yang berasal dari Idaho. Di sini Idaho itu adalah nama salah satu wilayah di Amerika. Jadi ketika diartikan dari bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran akan tetap menjadi Idaho. Katibatun min wilayati Idaho. Selanjutnya adalah kalimat sampai akhirnya dia kuliah di kampus prestigious Harvard, Cambridge, dan menjadi penulis yang bestseller. Di sini kata Harvard dan Cambridge ini mengalami strategi pungutan atau borrowing karena di sini termasuk nama tempat atau nama universitas gitu yang tidak bisa diubah. Hatta nihayah darasat fil jami'ati al-marmuqah Harvard, Cambridge wa asbahatil mu'allifatu al-aktsaru mabi'atan. Untuk strategi yang selanjutnya adalah strategi sinonim. Strategi sinonim ini penerjemah menggunakan kata bahasa sasaran yang kurang lebih sama untuk bahasa sumber yang bersifat umum. Jadi bahasa sasaran ini mengalami persamaan kata dalam bahasa sumber. Pada kalimat, karena masa kecilnya dipenuhi dengan limitasi-limitasi ekstrim dari kepercayaan orang tua. Di sini kata limitasi itu diartikan sebagai al-quyud. Li'anna tufulataha kanat smali'atan bil quyudi syadidati min mu'taqidati walidayha. Nah, di sini penjelasan kata limitasi-limitasi ini diterjemahkan dengan arti kata quyud. Al-quyudu. Kenapa? Karena al-quyudu ini jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia ini sepadan dengan limitasi, yaitu dengan makna kualifikasi atau pembatasan. Jadi mengalami strategi sinonim. Untuk strategi penerjemahan yang selanjutnya adalah penyusutan atau perluasan, di mana penerjemah di sini melakukan penyusutan atau memperluas komponen kata bahasa sumber yang di dalam bahasa sasaran. Yang pertama, pada kalimat sebagai teaser, ceritanya itu unik banget. Nah, di sini mengalami perluasan karena dari bahasa sumbernya itu adalah teaser. Jika diartikan ke dalam bahasa Arab atau bahasa sasaran adalah i'lanu tashwiqi. Jadi ka i'lani tashwiqi al-qissatu faridatun haqqon. Jadi mengalami perluasan.
katanya mengalami perluasan. Untuk kalimat yang kedua adalah pentingnya rasa ingin tahu. Di sini mengalami penyusutan. Rasa ingin tahu jika diartikan ke dalam bahasa Arab atau bahasa sasaran menjadi ahamiyatul fudul, menjadi al-fudul. Jadi mengalami penyusutan kata. Kemudian kalimat yang ketiga adalah karena itu masa kecil Tara dan kakak adiknya sangat tertutup dari kehidupan luar. Di sini juga mengalami penyusutan pada kata masa kecil. Di sini masa kecil diartikan sebagai tufulatun. Jadi kalimat ini berarti walihadza sababi kana tufulatu Tara wa ikhwatuha mun'azilatan jiddan 'anil hayatil kharijiyati. Mengalami penyusutan. Selanjutnya adalah strategi Arabisasi. Strategi Arabisasi adalah di mana di sini penerjemah menerjemahkan kata atau istilah yang ada dalam bahasa sumber dengan cara menyodorkannya ke dalam bahasa sasaran karena tidak ada yang ditemukan sepadan dalam bahasa sasaran tersebut. Contohnya di sini adalah pada kalimat tapi penuh dengan warna yang dinamis. Jadi kata dinamis di sini mengalami Arabisasi menjadi walakinnahu mali'un bil alwani dinamikiyati. Jadi kata dinamis di sini mengalami strategi Arabisasi. Toib, setelah menjelaskan tentang strategi penerjemahan yang saya gunakan dalam menerjemahkan video berbahasa Indonesia ke dalam bahasa Arab tersebut, selanjutnya adalah saya akan menyebutkan kosakata baru yang terdapat dalam video tersebut. Memoir, mudzakiratun, kreasi diri, kholqudz dzati, perspektif, wijhatun nadhari, kontrol, as-saitoratu, bertindak, at-tasarrufu, kompleksitas, at-ta'qidatu, identitas, huwiyatun, detail, tafsilun, persetujuan, al-muwafaqatu, wawasan, al-basiratu, qut, iktibasun, berdaya, mutamakkinuna, ekstrim, mutatorrifatun, dan prestigious, al-marmuqatu. Untuk yang selanjutnya adalah kesimpulan dari video yang saya terjemahkan. Binaan ala munaqashatin nassi al-madhkur yumkinu istikhlasun nata'iji at-taliyah. Awalan, katabat Tara Westover, katibatun min idahu bil wilayatil muttahidati al-amrikiyati mudzakiratun faridatun jiddan bi'unwan al-muta'allimuna. Sanian, nasya'at Tara fi usratin ghairi adiyatin wa mutatorrifatin haitsu lam yakun walidaha yu'minani bit-ta'limir rasmiyyi awil muassasati al-hukumiyati awil attibai. Salisan, law kana kaunuha muqayyadatan bi mu'taqidati a'ilatiha wa saytorati a'ilatiha tamakkanat Tara min ijadi mukhrajin wa dakhalatil madarisa dzata syuhrati al-alamiyati wa asbahat fi nihayati muallifata al-aktsara mabi'atan. Salisan, al-basira al-ula ahamiyatul fuduli bada'at Tara rihlatu hayatiha bi fudulin kabirin mimma sa'adaha 'ala al-khuruji min mantiqati rahati al-khassa biha wa bina'i hayatin jadidatin. Khomisan, al-basira as-saniyah al-istima'u ila sautina ad-dakhili. Tajidu Tara sautaha fi nihayati ba'da al-istima'i ila ara'il akharina wa tatwiri tafkiril al-mustaqilli wa ittikhadi qararatiha al-khassah. Summa sadisan, al-basira as-salisah at-ta'limu amaliyatu khalqidz dzati. At-ta'limu huwa masdarut tanwiri wat taghyiri wal hurriyati. Min at-ta'limi tash'uru Tara anna ladaiha al-hurriyah fit tafkiri wat tasarrufi wa an takuna ala tabi'atiha. Syukran 'alal istima'i ayyuhal musyahidun al-kiram. Mungkin cukup sekian video saya pada hari ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi saya dan bagi kita semuanya. Astaghfirukum ala jami'il akhta'i wal ghaflats. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.